Pak Broto meminjam uang di bank sebesar 24 juta, ini berarti M0-nya ya. M0 itu pinjaman awal atau tabungan awal, 24 juta. Ya, dikenai bunga 6%, maka I-nya adalah 6% per tahun. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk kumpulan soal UGM kembali ya. Ini adalah tes potensi akademik ya, ini adalah tes potensi akademik ya. Saya bahas nomor 41 sampai dengan 52 tentang numerik ya. Oke, kita langsung saja soal nomor 41. Jika X persen, maka artinya X per 100 ya dek ya, dikali dengan 1600, itu hasilnya adalah 3,2. 3,2 itu saya buat menjadi 32 kali 10 pangkat min 1, gitu aja ya. Maka nanti 32 dibagi 16 itu adalah 2 ya, maka 0,2. 0,2 dikalikan 100 itu adalah 20. Ini berarti X kalikan 100 ya, maka nanti nilai X adalah 20 dibagi dengan 100, yaitu 2/10 atau 0,2 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut ya, nomor 42. Nilai kuadrat dari penyelesaian berikut ya. Nah, adik silakan coba terlebih dahulu ya. X min 9 sama dengan 2X plus 3. Nah, kita mencari X-nya terlebih dahulu, maka X yang ini pindah ruas ke kanan ya. Maka jadinya 2X min X, untuk ini pindah ruas ke kiri, maka nanti min 9 min 3. Ya, 2X kurangi X itu adalah X, min 9 kurangi 3 itu adalah min 12. Ditanya itu adalah X kuadrat, maka nanti min 12, kuadrat ya. Ya, maka nanti min 12 kita kuadratkan. Min 12 dikuadratkan itu adalah 144. Jawabannya itu adalah poin A ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 43. Sebuah kolam digambar dengan ukuran panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm. Saya buat ya. Ini gambar kolam. Panjangnya itu adalah 4 cm, sedangkan lebarnya itu adalah 2 cm. Kemudian Dian memperbesar gambar kolam tersebut 1,5 kalinya ya. Ini diperbesar 1,5 kalinya ya, berarti 3/2 kalinya. Nah, berarti panjangnya jadi berapa? Ya, 3/2 saya kali dengan 4 ya, maka panjangnya jadi 6. Jadi 6 cm. Nah, untuk lebarnya berapa? Lebarnya sama aja ya. Diperbesar 1,5 maka 3/2. 3/2 saya kali dengan 2, maka lebarnya jadi 3 cm. Selanjutnya, gambar yang terakhir itu memiliki skala 1/400, artinya setiap 1 cm adalah 400 cm pada jarak sebenarnya. Ya, maka yang panjangnya 6 cm, maka jarak sebenarnya itu adalah 6 kita kali dengan 400 ya. Maka jarak sebenarnya itu adalah 2400 cm. Selanjutnya, lebar kolamnya yang awalnya adalah 3 cm digambar, maka nanti jarak sebenarnya ya sama aja ya, kita kali dengan 400. 3 kalikan 4 itu adalah 1200. Ditanya keliling kolam. Apa rumusnya keliling? 2 kali panjang tambah lebar ya. 2 kali panjangnya adalah 2400 ya, dan lebarnya adalah 1200. Oke ya, maka nanti 2 dikali 24 ditambah 12 itu adalah 36 ya, 3600. 3600 dikalikan 2 itu adalah 7200. Hati-hati, ini satuannya adalah cm. Ya, maka nanti dalam satuan meter gimana? Kita coret 2 ya dek ya, maka jawabannya 72 meter. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Ini harusnya meter ya, bukan meter persegi. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 44. Banyak siswa perempuan di kelas Zahra adalah 40%. Oke ya, perempuannya itu cuma 40%. Kalau misalkan perempuannya 40%, berarti laki-lakinya berapa? Maka nanti laki-lakinya adalah 60% ya. Laki-lakinya 60%. Selanjutnya,
selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 4 anak. Oke ya, misalkan ini 40% dari jumlah siswanya adalah A, maka nanti 0,4 A. Untuk laki-lakinya juga ya, 60% dari jumlah total, maka laki-lakinya 0,6 A. Lalu kita buat selisihnya ya. Ternyata selisih perempuan sama laki-laki itu adalah 4. 0,4 sama 0,6 itu selisihnya berapa? Selisihnya adalah 0,2A sama dengan 4. Maka nanti A-nya itu adalah 4 dibagi dengan 0,2. Oke, 4 dibagi 2 itu adalah 2 ya. 2 dibagi 0,1 adalah 10. Jawabannya adalah 20, yaitu D. Lanjut ya D ya, kita masuk ke soal nomor 45. Umur ibu adalah 4/5 dari usia ayah. Misalkan umur ibu saya anggap sebagai U ya. U-nya itu adalah 4/5 dari ayah. Selanjutnya, usia ayah sekarang adalah 60 tahun. Berarti usia ibu berapa D? 4/5 dikali dengan 60. 60 dibagi dengan 5 itu adalah 12. Maka 12 kalikan 4 itu adalah 48. Inilah usia umur ibu ya. Oh, ini saya umur ibu saya anggap sebagai I. Inilah usia umur ibu. Usia adik separuh dari usia ibu, maka nanti usianya adik itu adalah setengahnya 48 ya, 24. Selisih usia adik dengan kakak adalah 6 tahun, maka nanti usianya kakak, otomatis kakak lebih tua ya. Selisihnya itu adalah 6 tahun, maka kakak umurnya adalah 30 tahun ya Dek. Pertanyaannya adalah jumlah usia adik dan kakak. Ya udah, adik sama kakak kita jumlah aja. Jawabannya itu adalah 54 tahun. Jawabannya A. Pak Broto meminjam uang di bank sebesar 24 juta. Ini berarti M0-nya ya. M0 itu pinjaman awal atau tabungan awal. 24 juta. Ia dikenai bunga 6%, maka I-nya adalah 6% per tahun. Selanjutnya, ia akan mencicilnya dalam waktu 2 tahun. N-nya itu berarti 2 tahun ya. Besar cicilan tiap bulan selalu sama, artinya ia harus membayar cicilan tiap bulan sebesar berapa? Karena cicilannya sama, ini termasuk bunga tunggal ya. Maka rumusnya MN itu adalah M0 ditambah 1 plus I dikalikan dengan N. Jadi dalam bentuk tahun, ini adalah tahun juga ya. Maka nanti M0, ini dikali ya, M0 dikali 24 juta saya kali dengan 1 plus I nya itu 6%, maka 6/100 dikali N nya adalah 2 tahun, maka nanti 24 juta dikali dengan 1 plus ini 12 bagi 100 itu kan 0,12 ya, maka nanti 24 juta kita kali dengan 1,12, hasilnya adalah 26.880.000. Ini adalah itu ya, pinjaman setelah 2 tahun. Maka nanti tiap bulan itu cicilannya berapa? Kita akan mencari cicilan tiap bulan. Nah, untuk 2 tahun itu artinya kan 24 bulan ya. Maka nanti 26.880.000 saya bagi dengan 24. Oke, hasilnya adalah 1.120.000. Inilah cicilan tiap bulan. Paham ya? Next, kita masuk ke soal nomor 47. Pak Sugiono mengendarai mobil dari Pati ke Magelang. Oke ya, Pati ke Magelang dengan kecepatannya adalah 70 km per jam. Selanjutnya, dalam waktu yang sama Pak Mujiono, Pak Mujiono, ini Pak Sugiono ya, ini Pak Sugiono, kalau ini Pak Mujiono. Dalam waktu yang sama, ternyata Pak Mujiono berangkat pukul 6, berangkat pukul 6. Pak Mujiono mengendarai sepeda motornya dari Magelang ke Pati. Oh, ini kebalik ya, ini dari Magelang ke Pati. Ini ya, Magelang ke Pati, ini berangkat pukul 6 pagi. Ini berarti saya hapus yang di sini. Dengan kecepatan
80 km per jam. Oke. Keduanya menempuh jalur yang sama, maka jaraknya sama ya. Jarak antara Pati dan Magelang adalah 225 km. Ini juga sama ya, 225 km. Kapan keduanya akan berpapasan? Oke, begini ya. Misalkan ini ada Pati, ini ada Magelang. Waktu ketemunya di sini, maka nanti jarak ke sini sama dengan jarak ke sana tuh sama ya. Misalkan saya anggap di S1, ini adalah S2. Ya oke ya, maka nanti S1 ditambah dengan S2 itu sama dengan 225 km. Ya untuk S1 berarti yang ini ya, Pati ke Magelang ya, V kalikan T 70 kalikan T. Untuk S2 nya Magelang ke Pati kecepatannya 80 kalikan T sama dengan 225. Ya maka nanti T nya 225 saya bagi dengan 80 tambah 70 itu 150 ya dek. 225 dibagi dengan 150 itu adalah 1,5 jam. Ya, jadi setelah 1,5 jam keberangkatan mereka berpapasan. Nah, kan berangkatnya pukul 6 nih dalam waktu yang sama ya. Oke, maka 06.00 saya tambah dengan 1,5 jam, 01.30. Maka keduanya berpapasan pada pukul 7.30. Jawabannya B ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 48. Jika X lebih besar dari 2 dan kurang dari 5, maka anggotanya X itu adalah 3 dan 4. Selanjutnya, Y itu lebih besar dari 3 tapi kurang dari 7, maka 4, 5, dan 6. Pertanyaannya, tentukan bilangan bulat terkecil X ditambah dengan 2Y. Bilangan terkecil untuk X itu adalah 3, bilangan terkecil untuk Y itu adalah 4 ya. 2 kalikan 4. Oke, 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 11. Jawabannya D. 49. Jika A kelipatan 3 kurang dari 25, maka nanti anggota A adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, kita tambah dengan 3 semuanya ya. 21 tambah 3 adalah 24. Inilah anggotanya A. Lalu anggota B itu adalah kelipatan 4 tetapi kurang dari 25. Maka nanti 4, 8, 12 tambah 4 itu 16, 20 dan 24. Inilah anggota himpunan B. Dan semestanya adalah himpunan bilangan positif kurang dari 26. Maka nanti n sampelnya itu adalah bilangan positif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kurang dari 26, berarti sampai 25 aja ya. Nah, ditanya adalah A komplementer beririsan dengan B. Oke. Nah, A komplementer itu adalah bilangan himpunan A, artinya yang di luar A ya maksud saya, tetapi ada di semesta, berarti angka apa aja? 0, 1, 2, 3 ada ya, berarti 4, 5, 7, 8, ini 9, maka nanti ada 10, 11, lalu 13, 14, lalu setelah 15 berarti 16, 17, setelah 18 berarti 19, 20, 22, dan 23. Inilah A komplementer. Selanjutnya B-nya itu kan ini ya Dek, saya tulis ulang di sini 4, 8, 12, 16, 20 dan 24. Nah, yang ditanya tuh irisannya. Irisan itu artinya yang ada di kedua himpunan tersebut. Yuk, yang sama mana? 4 ada ya Dek ya, 8 ada, 12 di sini nggak ada ya, 16 ada, 20 ada, 24 nggak ada ya. Maka A komplementer irisan B itu adalah 4, 8, 16, dan 20. Ya, inilah jawabannya 4, 8, 16, dan 20. Ya, lanjut ya. Pada asesmen tengah semester Gasal, 20 dari 25 orang siswa di kelas 12A mengikuti ujian matematika dan nilai rata-rata ke 20 siswa tersebut adalah 80. Jadi pada saat jumlah sisanya 20, rata-ratanya adalah 80. Lalu pada hari berikutnya 5 siswa, berarti saya anggap N2 ya, N2 nya 5 siswa mengikuti ujian matematika susulan dan nilai rata-rata kelima siswa tersebut 90. Maka X bar anak kelima itu adalah 90.
Rata-rata asesmen tengah semester Gasal Matematika untuk kelas tersebut keseluruhan adalah, ini statistik ya, rumusnya gimana? X bar total itu rumusnya N1 kali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 kita bagi dengan N total. Oke ya, N1 nya itu kan 20, X bar 1 nya 80, N2 nya itu 5, X bar totalnya adalah 90 ya. Maka nanti jumlah anak totalnya berapa deh? 20 ditambah 5 ya, 25. Oke, 8 kalikan 2 itu 1600, 9 kalikan 5 itu adalah 450 dibagi dengan 25 ya, 0, 5, 10, 2 ya, kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 82. Oke, jawaban yang tepat itu mana dek? Ya, jawabannya tepat itu adalah poin B ya. Jika A sama dengan 4, maka jumlah dari semua nilai X untuk persamaan ini. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Kalau mencari jumlah X, maka artinya X1 ditambah dengan X2. Rumus X1 ditambah X2 itu langsung saja min B per A. Nah, persamaannya ya, pada saat ini berarti kan X kuadrat, A nya itu 4 ya. Maka nanti min 4X, min 4 sama dengan 0. A nya itu adalah 1, B nya itu adalah min 4, C nya itu adalah min 4. Adik nggak perlu faktorisasi ya, langsung aja min 4 per 1. Maka jawabannya 4. Jawabannya D. Ya, last one ya, nomor 52. Ini adalah soal numerik untuk TPA. Jika X yang tidak memenuhi, nilai X yang tidak memenuhi, oke ya, negatif 15, sini ada 3X min 3 kurang dari 48. Nah, langkah pertama, min 3 kita pindahkan ke dua ruas. Ini ada 3X, min 3 pindah ruas jadi plus 3 ya. Jadi kayak gini. Ini juga ya, min 15 ditambah 3. Maka nanti min 12, sini ada 3X, 48 tambah 3 itu adalah 51. Selanjutnya, masing-masing saya bagi dengan 3, kata 3X ini. 51 per 3, di sini negatif 12 per 3. Oke ya, 12 dibagi 3 itu adalah 4, 51 dibagi 3 adalah 17 ya. Maka nanti nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan min 4, maka min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya, dan kurang dari 17 sampai dengan 16. Begitu ya. Oke, maka yang tidak memenuhi itu mana? Yang tidak memenuhi berarti 25. Ya, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, Dik ya. Assalamualaikum.